Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Selawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lantaran doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anak ibu, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semuanya, Masya Allah. Semoga anak-anak ibu tetap rajin datang ke sekolah dan selalu rajin dalam menuntut ilmu. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Nah, ya benar sekali. Pembelajaran kita minggu sebelumnya itu mengenai sedekah. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas itu materi mengenai haji. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat mengetahui pengertian haji dengan benar, dapat menyebutkan hukum dan dalil haji. Yang ketiga, dapat membedakan syarat wajib dan syarat sah haji. Yang keempat, anak-anak ibu dapat menganalisis rukun haji. Dan yang kelima, anak-anak ibu dapat mendeskripsikan wajib haji. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, apakah ada dari anak-anak ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji? Belum ada ya? Apakah orang tuanya mungkin ada yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji? Ada ya? Masya Allah, semoga kita semua dapat segera tergerak melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, untuk materi pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian haji. Nah, secara bahasa, haji berasal dari bahasa al-hajj yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah itu di Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, untuk materi selanjutnya itu mengenai hukum dan dalil haji. Siapa yang tahu apa hukum mengerjakan ibadah haji ini? Ya, benar sekali. Hukum melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji ini ialah fardu ain. Itu sekali seumur hidup bagi setiap mukallaf dan mampu melaksanakannya, yaitu hukumnya ini wajib bagi setiap individu atau masing-masing pribadi. Dalil pelaksanaan ibadah haji ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 97, yang mana artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya itu makam Ibrahim. Siapa yang masukinya itu ke Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai syarat wajib dan syarat haji. Nah, syarat haji adalah suatu perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi ketika atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, syarat haji ini ada dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah haji. Nah, syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama yaitu Islam. Jadi seseorang itu harus beragama Islam. Yang kedua balik, itu sudah mencapai kedewasaan atau sudah mencapai umurnya
sudah dewasa atau sudah mampulah membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga itu berakal sehat. Yang keempat merdeka, itu bukan budak. Yang kelima istihaah. Istihaah ini maksudnya mampu mengerjakan serta melaksanakan ibadah haji itu. Nah, syarat sah haji ada dua. Yang pertama yaitu Islam, beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Jadi orang yang gila atau hilang kurang kesadarannya, maka tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, selanjutnya yaitu mengenai rukun haji. Nah, rukun haji ini adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji dan tidak boleh ditinggalkan. Nah, jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Nah, rukun haji ini tidak bisa digantikan dengan membayar dam atau denda. Nah, jadi rukun haji ini ada 6. Yang pertama yaitu ihram. Ihram ini ialah berniat untuk mengerjakan ibadah haji, yang mana dengan menggunakan pakaian ihram. Pakaian ihram itu berwarna putih. Untuk laki-laki itu 2 helai, yaitu tidak berjahit, dan untuk perempuan yaitu menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah, yaitu berdiam diri atau mengerjakan amalan-amalan di padang Arafah, yaitu pada salat zuhur itu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar, yaitu 10 Zulhijjah. Nah, apa-apa saja yang dilakukan ketika wukuf di padang Arafah, yaitu kita bisa bermuhasabah diri itu dengan banyak membaca kalimat tasbih, tahmid, dan juga istighfar, serta memperbanyak berdoa. Nah, yang ketiga itu rukun haji. Yang ketiga itu tawaf. Tawaf ini ialah mengelilingi Ka'bah, yaitu sebanyak 7 kali putaran. Keempat itu sa'i. Sa'i ini berlari-lari kecil antara Safa ke Marwah. Nah, antara Bukit Safa ke Bukit Marwah itu terhitung satu kali, sedangkan dari Marwah ke Safa itu terhitung 1 kali. Jadi kan saya ini berlari-lari kecil sebanyak 7 kali. Nah, yang kelima yaitu tahalul. Tahalul ini ialah menghalalkan apa-apa yang tadinya diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, dengan cara mencukur rambut. Dan juga ketika sudah sampai tahalul, berarti untuk berhubungan suami istri itu masih belum dibolehkan, masih diharamkan untuk melakukan itu. Nah, yang keenam yaitu tertib. Tertib di sini yaitu melaksanakan rukun haji ini dari awal sampai akhir, yaitu dari ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahalul. Nah, selanjutnya itu mengenai wajib haji. Nah, wajib haji ini adalah amalan wajib yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Tetapi jika ditinggalkan, maka hajinya juga tetap sah. Jadi tidak harus dikerjakan wajib haji ini, tapi bisa dibayar dengan dam, itu diganti dengan denda. Nah, wajib haji ini ada 6. Yang pertama itu berihram sesuai mikatnya. Nah, mikat ini artinya itu batas waktu atau tempat yang sudah ditentukan. Nah, mikat ini terbagi dua, itu mikat zamani dan mikat memakani. Mikat zamani ini adalah batas waktu dalam melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, tempatnya itu sudah ditentukan untuk masyarakat Indonesia, yaitu dari Yalamlam. Nah,
yang kedua yaitu wajib haji itu mabit di Muzdalifah, itu bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga itu mabit di Mina, bermalam di Mina. Yang keempat itu melontar jumrah akabah. Yang kelima melontar jumrah ula, wusta, dan akabah itu melontar batu kerikil. Yang keenam itu tawaf wada. Tawaf wada ini ialah tawaf perpisahan. Tawaf ketika dilaksanakan setelah rangkaian seluruh ibadah haji telah dilaksanakan, atau tawaf yang dilakukan ketika kita hendak meninggalkan kota Mekah. Nah, itu dulu penjelasan materi kita pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu dapat memahaminya, serta nanti silahkan kerjakan rusum atau bikin tugasnya mengenai materi kita hari ini, itu mengenai haji. Sekian penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.